Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivit Rahmania dari kelas B, kelompok 2. Di sini saya akan membahas tentang filsafat ilmu dalam pengkajian Islam, membangun format epistemologi kajian Islam melalui rekonstruksi Abed Al-Jabiri. Apa sih yang dimaksud dengan epistemologi? Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu epistem, berarti pengetahuan, dan logos berarti pemikiran. Jadi, epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang ilmu pengetahuan dari sesuatu yang ada dalam pendidikan. Epistemologi ini mengarah pada pengetahuan atau teori ilmu pengetahuan. Dan di sini kita akan membahas lebih lanjut tentang epistemologi kajian Islam melalui rekonstruksi Abed Al-Jabiri atau melalui pemikiran dari Abed Al-Jabiri. Hampir 2 abad lamanya filsafat modern yang dimulai sejak abad ke-16 diisi oleh pergumulan hebat antara rasionalisme dan empirisme, sehingga seorang pakar yang bernama Immanuel Kant sekitar tahun 1724 hingga 1804 Masehi dengan karyanya yang termasyhur yaitu Kritik de Renan Fernand berhasil memugar objektivitas ilmu pengetahuan modern sehingga kemajuan berpikir manusia dari zaman Yunani kuno hingga sekarang mengalami perkembangan. Rasionalisme yaitu doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan atau didapatkan melalui pemikiran, logika, dan analisis. Sedangkan empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Lama-kelamaan sampai sekarang, ilmu-ilmu khusus menemukan kekhasannya masing-masing untuk kemudian memisahkan diri dari ilmu filsafat. Pada zaman modern ini, ilmu-ilmu tersebut semakin cepat berkembang dengan diawali oleh munculnya ilmu eksak, kemudian disusul oleh ilmu-ilmu sosial seperti ekonomi, geografi, sejarah, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana dengan ilmu agama? Ilmu agama adalah sesuatu yang bersifat transendental, di luar batas pengalaman manusia, sedangkan secara ontologis ilmu membatasi diri pada pengkajian objek yang berada dalam lingkup pengalaman manusia, sedangkan agama sendiri berada di luar pengalaman manusia. Pengetahuan ilmiah merupakan a higher level of knowledge dalam perangkat-perangkat kita sehari-hari, maka filsafat ilmu tidak dapat dipisahkan dari filsafat pengetahuan. Filsafat ilmu adalah penyelidikan tentang ciri-ciri mengenai pengetahuan ilmiah dan cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut. Filsafat ilmu erat kaitannya dengan filsafat pengetahuan atau epistemologi yang secara umum menyelidiki tentang syarat dan bentuk pengalaman manusia, logika, dan metodologi. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya paparkan tadi, bangsa Arab pada masa lampau tidak mampu memberikan kontentum yang jelas dan definitif terkait kesadaran mereka terhadap urgensi kebangkitan tidak berdasarkan pada realitas dan orientasi perkembangannya, melainkan berdasarkan sense of difference atau jurang pemisah antara bangsa Arab dan Barat modern. Maka Muhammad Abed Al-Jabiri memberikan solusi berupa rekonstruksi epistemologi untuk membuat alat bantu membangun keilmuan keagamaan yang dirasa berbeda dengan keilmuan yang lainnya. Di antaranya adalah rekonstruksi epistemologi Muhammad Abed Al-Jabiri, di antaranya adalah Al-Bayani, Irfani, dan Burhani. Beliau mendekatkan ilmu-ilmu keagamaan dengan aspek humanitis dengan mengintegrasikan ketiga epistemologi tersebut.
bayani yakni makna asli sebelum tercampuri oleh pengertian lain. Sedangkan burhani, benar tidaknya sesuatu diukur berdasarkan kemampuan manusia berupa pengalaman manusia dan akal. Kemudian irfani, yaitu pengetahuan langsung tentang Tuhan berdasarkan atas wahyu atau petunjuk dari Tuhan. Kegelisahan mencari bentuk epistemologi yang sesuai dengan kajian Islam menimbulkan beberapa aliran. Yang pertama ada rasionalisme, empirisme, dan intuisionisme. Rasionalisme yakni menekankan pentingnya peran akal atau ide, sementara peran indera dinomorduakan. Yang kedua yaitu empirisme atau realitas terhadap benda-benda yang dapat diindra. Kemudian intuisionisme yakni mengetahui secara langsung atau seketika. Kemudian para ilmuwan muslim berusaha mencari paradigma keilmuan Islamic Studies dan respon mereka terhadap sains modern memiliki perspektif yang berbeda. Perbedaan perspektif ilmuwan muslim terhadap sains modern dalam mencari paradigma keilmuan Islamic Studies. Yang pertama, kelompok yang menganggap bahwa sains modern bersifat universal dan netral dan semua sains ditemukan dalam Al-Quran. Yang kedua, kelompok yang berusaha memunculkan sains di negara-negara Islam. Yang ketiga, kelompok yang ingin membangun paradigma baru atau epistemologi baru, epistemologi Islam, yaitu paradigma pengetahuan dan paradigma perilaku. Epistemologi dalam tradisi pemikiran Barat bermuara dari dua pangkal pandangannya, yaitu rasionalisme dan empirisme. Lalu bagaimana dengan Islam? Apakah Islam cenderung pada posisi rasionalisme atau empirisme? Menurut pandangan Qaradawi, ada tiga. Yang pertama yaitu aspek metafisika yang dibawa oleh wahyu yang mengungkapkan apa yang disebut dengan realitas agung atau al-haqaiq al-kubra. Yang kedua, aspek humaniora dan studi-studi yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Yang ketiga, aspek materi yang dibangun berdasarkan eksperimen atau percobaan. Pentingnya topik penelitian. Mengapa demikian? Mengapa perlu dilakukan penelitian untuk mencari epistemologi dalam kajian Islam berdasarkan ilmu filsafat? Karena kebanyakan di lapangan banyak para pengajar Islamic Studies seperti pengajar fikih, akidah akhlak, Quran hadis, tasawuf, dan lain sebagainya tidak begitu tertarik dengan pembahasan yang ada dalam ilmu filsafat. Bahkan sengaja dihindari pembahasannya, karena pembahasan dalam ilmu filsafat dinilai sangat pelik dan sangat rumit. Bahkan ilmu filsafat dihindari oleh para fuqaha dan mutakalimun karena dianggap akan membingungkan umat. Hasil penelitian terdahulu, Abed Al-Jabiri dalam mengkonstruksi epistemologinya bermula dengan dasar pemikiran para pendahulunya seperti Ibnu Manzur, Imam Asy-Syafi'i, Al-Jahid, Al-Satibi, dan Al-Ghazali, juga Al-Muhasibi. Al-Jabiri memaknai istilah bayani mengacu pada karya Ibnu Manzur, yakni masih mempunyai makna asli. Kemudian Imam Syafi'i, Al-Jabiri menganggap sebagai peletak dasar aturan-aturan penafsiran wacana bayani. Kemudian mendapat tanggapan dari Al-Jahid bahwa usaha Syafi'i baru pada tingkat pemahaman teks, belum berorientasi pada bagaimana membuat orang-orang paham. Maka ia mengambil kesimpulan bahwa bayan dengan mensyarakatkan kefasihan ucapan sebagai penentu makna, kemudian bayan dengan seleksi huruf dan lafaz, dan bayan dengan makna terbuka. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang dilakukan oleh Al-Jabiri adalah dekonstruktif, yaitu mengubah tradisi yang kurang relevan dengan realitas
dan bersikap eksis terhadap tradisi yang relevan. Kemudian, dari hasil rekonstruksi, Abed Al-Jabiri memunculkan 3 epistemologi. Yang pertama yaitu bayani, yang berasal dari kata bayan, mengacu pada karya Ibnu Manzur, di mana di dalamnya terdapat materi bahasa Arab sejak permulaan masa tadwin, yang masih mempunyai makna asli yang belum tercampuri oleh pengertian lain. Yang kedua yaitu burhani, yang artinya mengukur benar tidaknya sesuatu adalah dengan berdasarkan kemampuan manusia berupa pengalaman manusia dan akal, terlepas dari teks wahyu yang bersifat sakral dan dapat memunculkan peripatik. Kemudian yang ketiga adalah irfani, dalam bahasa Arab bermakna dengan ma'rifah. Di kalangan para sufi, ma'rifah di sini diartikan sebagai pengetahuan langsung tentang Tuhan berdasarkan atas wahyu atau petunjuk Tuhan. Selanjutnya yakni ruang lingkup dan istilah kunci penelitian. Ruang lingkup dan istilah kunci penelitian dalam kajian Muhammad Abed Al-Jabiri adalah merujuk pada konsep epistemologinya, yang dibangun dengan konstruksi bayani atau penjelasan, kemudian dengan irfani, pengalaman atau pengetahuan langsung, dan burhani, kekuatan natural manusia berupa indera. Selanjutnya yakni kontribusi dalam ilmu-ilmu keislaman. Diperlukannya perangkat kerangka analisis epistemologis yang khas yang disebut oleh Muhammad Abed Al-Jabiri dengan epistemologi bayani, irfani, dan burhani. Karena menurut Al-Jabiri, corak epistemologi bayani didukung oleh pola fikir fikih dan kalam, sedangkan corak pemikiran irfani kurang begitu disukai oleh tradisional keilmuan bayani. Kemudian yang terakhir yakni kesimpulan terkait dengan epistemologi yang dipaparkan oleh Abed Al-Jabiri. Kesimpulan sementara bahwa kebudayaan ilmu dibangun atas fondasi tata karna nalar burhani, sedangkan kebudayaan fikih dibangun atas otoritas teks dan otoritas salaf dengan qiyas sebagai metode kerja yang utama. Sedangkan kebudayaan filsafat dibangun atas dasar koherensi argumen-argumen logika. Jadi itulah tadi pemaparan dari saya tentang epistemologi Ahmad Al-Jabiri. Semoga bermanfaat apa yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.